Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Taurus, ya. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke, untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke. Kita lihat main energy untuk Taurus. Hangman, Ace of Swords, Seven of Swords, Three of Pentacles, Nine of Cups, Page of Cups. Oke, dan di sini ada Wheel of Fortune. Oke, so yang aku lihat di sini, ini kayaknya momen dimana kamu momen dimana kamu lagi mencari tahu, meyakinkan diri sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang membuat kamu happy. Gue udah umur segini nih, misalnya. Gue pengen bahagia, apa sih yang membuat gue happy? Dan aku ngeliat di sini juga kamu sadar, kamu orang yang kadang suka apa ya? Kamu orang yang suka membohongi diri kamu sendiri. Kayak mungkin contohnya gini, kayak kamu tuh kayak seakan-akan suka gimana ya aku ngomongnya, kamu tahu apa yang membuat kamu happy sebetulnya. Kalau menurutku kamu tahu, kamu sangat jelas apa yang membuat kamu happy, but kamu harus ada perubahan, kamu harus kayak kamu harus belajar lagi untuk sesuatu misalnya, dan sometimes kamu tuh kayak gimana ya, perubahan, apalagi kamu Taurus gitu loh, very fixed sign, udah fix plus earth sign lagi ya kan, very stubborn. Jadi kamu tuh kayak orang yang pengen apa tapi karena susah, misalnya buat kamu susah, lalu kamu udahlah nggak bisa, susah gitu loh. Dan aku ngerasa di waktu-waktu ini kayak kamu merasa kayak your life is stuck, ya. Hidup kamu sadar gitu loh, hidup kamu tuh kayak mentok. Dan kamu tahu, kamu harus berbuat sesuatu, kamu harus merubah sesuatu. Jadi kamu tuh kayak ya lagi meyakini diri, kayak kalau gue pilih ini, gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Sebenarnya kalau mau ngomong mampu ya mampu. Yang membuat orang merasa tidak mampu itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau. Oke? Karena dia tidak mau, bukan tidak mampu. Karena untuk istilahnya untuk mencapai apa yang kamu inginkan ini, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu, dan itu yang berat buat kamu sebenarnya. Do I have to stretch myself gitu loh, to grow. Jadi kamu kayak ya udah, gue maunya hidup gue tenang-tenang aja. Kayak contoh nih misalnya relationship, ya udahlah, gue yang penting relationship gue happy, yang penting relationship gue tidak punya banyak drama. Ya semua orang mau kayak gitu. Tapi masalahnya orang yang kita mau, kita kan harus istilahnya bertoleransi, kita harus adaptasi. Nah, itunya yang kamu gak mau gitu loh. Jadi kayak seakan-akan selama ini kamu mencoba membohongi diri kamu sendiri, ya. Seakan-akan you're fine without this person. Gue baik-baik aja kok gitu. Tapi padahal sebenarnya enggak. You're not fine. Two of One. So yang di sini Two of One di sini aku ngeliatnya lebih ke
Kayak kamu mulai pelan-pelan melihat kalau gue nggak merubah, gue nggak dapat apa yang gue mau. Kayak kamu mulai bukan menyadari, sebenarnya kamu sadar. Cuman kayak kamu mempertanyakan ulang kalau aku lihat. Kamu mempertanyakan ulang kayak gini. Apa bener nih gue harus gini? Apa bener nih gue harus berubah? Tapi lebih dalam dari itu sih kalau aku ngelihatnya. Lebih dalam daripada itu. Lebih kepada kayak gini loh. Is this person worth my effort? Or do I really want to be with this person? If I want to be with this person, misalnya gue harus berusaha untuk toleransi, gue harus berusaha untuk menahan diri, gue harus belajar untuk nggak gampang nge-trigger. Kalau misalnya gue lagi berantem ya gue nggak boleh ninggalin situasi, I have to deal with it gitu loh. Sort of hal-hal yang mendewasakan sih sebenarnya kalau aku lihat di sini. Cuman ya yang namanya mendewasakan diri itu kan belajar dimana kalau yang namanya belajar di situ ada challenge kan. Nah challenge ini yang kamu nggak mau aku lihatnya. Orang yang betah di zona nyaman nggak mau challenge, nggak mau stretching diri gitu loh, nggak mau membuat dirinya belajar untuk lebih baik. Aku nggak bilang semua Taurus seperti itu ya, tapi yang aku baca di sini seperti itu. Oke. Eight of Pentacles, sih yang aku bilang tadi. Kayak kamu lagi meyakinkan diri kalau gue harus belajar untuk bisa self control, gue harus belajar untuk bisa pada saat gue punya masalah, gue facing the problem, not running away from the problem gitu loh. Karena paling gampang itu kan lari dari masalah dibanding menyelesaikan masalah. Karena menyelesaikan masalah kita harus berhadapan dengan masalah itu gitu loh. Yang which is aku ngeliat di sini kamu kayak mempertanyakan, padahal sebenarnya kalau menurut aku kamu tahu. Sih? Di sini aku ngelihat juga salah satunya adalah mungkin selama ini kamu banyak menyimpan apa yang kamu pikirkan, kamu tidak sharing ke pasangan kamu. Dan itu kamu sebenarnya tahu itu nggak baik, itu nggak bagus, itu tidak akan menciptakan sebuah hubungan yang sehat. Kamu tahu kalau menurutku. Dan untuk berusaha mengembangkan diri ini yang bikin kamu stres. Dan mungkin aku ngerasa mungkin sebagian dari kamu masih pengen bersama orang ini, masih pengen, atau ini misalnya anggap bukan orang lama, ini orang baru. Tapi orang baru ini juga orang yang menurut kamu, dia tipe kamu, tapi kamu tahu kalau bersama orang ini banyak hal yang mesti kamu pelajari. Kamu mesti mungkin lebih sabar, lebih mau keluar, ya istilahnya kita pacaran kan nggak bisa ya, maunya kita doang ya, gitu loh. Dan di sini aku ngelihat nih, Three of Swords. Ada perasaan takut sakit hati. Jadi kasarnya nih, kalau kamu mikirnya gini loh, kalau gua udah mencoba belajar, gua udah investasi diri secara emosi, secara waktu, mental, semua. Kalau ternyata dia bukan buat gua, gimana? Nah, pikiran ini yang menghantui kamu nih. Apakah yang gua inginkan ini akan membahagiakan gua? Ya nggak ada yang namanya guarantee. Yang kita lakukan hanya mencoba yang terbaik. Bisa nggak bisa urusan belakang. Nggak bisa ya terus, nggak bisa ya berarti kita belajar sesuatu gitu loh. Dan di sini aku ngeliat kamu kayak hitungan, mau tapi mau yang pasti gitu loh. Nggak ada. Ya aku ngeliat di sini kamu masih mencoba berpikir antara ini worth it atau tidak worth it. Aku ngeliatnya masih arahnya ke sana. Ini worth it nggak sih gitu? Kita lihat lagi. Ya, aku ngeliat di sini kamu lagi dalam masa The Hermit nih. Masa The Hermit ini ini bicara tentang yang tadi aku bilang. Kamu merasa mentok dalam kehidupan kamu. Kamu tahu sudah saatnya kamu membuat satu keputusan besar mungkin dalam hidup kamu, ya. Mau maju atau tidak? Mau berubah atau tidak? Mungkin karena banyak dari kamu yang umurnya sudah cukup umur tapi kok masih begitu-begitu aja. Dan di sini aku ngeliat ini fase dimana kamu benar-benar kayak disuruh untuk mencari jawaban di dalam diri kamu sendiri. Kayak apa sih sebenarnya gue inginkan, dan apa yang kita inginkan ya kita harus usaha gitu loh. Nah di sini aku ngeliat kayak tadi aku bilang buat kamu tuh kayak usahanya tuh berat banget gitu loh.
It's so hard for you to apa ya, to change, to adjust. Kayak aku sih bilang orang kayak gini tuh kayak anak kecil. Kenapa? Karena ya maunya cuman main aman, maunya cuman yang apa yang dia mampu doang. Dia nggak mau mencoba untuk men-challenge dirinya untuk istilahnya ya sesuatu yang lebih baik. Ya effortnya juga gede. Kamu mau beli barang mahal, mau beli barang bagus ya harganya mahal, yang dimana kamu harus simpan uang gitu loh. Tapi aku ngeliat di sini kamu tuh kayak masih mencoba mencari di dalam diri kayak dengan effort yang segini, dan gue mau nggak ya? Padahal sebenarnya kalau aku lihat di sini Nine of Cups, kamu udah tahu kalau menurutku apa yang kamu mau. King of Cups. Aku ngerasa di momen ini kamu bakalan emosional banget sih. Ada King of Cups. Kamu bakalan emosional banget karena gini loh. Di satu sisi kamu tahu apa yang kamu mau, tapi di satu sisi lagi kamu tahu yang kamu mau ini butuh effort yang besar. Ace of Swords dan Ace of Wands. Di Ace of Wands ini juga menurutku jelas sih. Jelas kalau kayak kamu tahu harus ada perubahan. Kamunya sendiri tahu kalau harus ada perubahan. Kamunya sendiri tahu kalau menurutku. Aku ngerasa kayak untuk sebagian dari kalian ya, kalian mungkin udah pernah coba dekat sama sana sini, tapi kayak akhirnya nggak ada yang pas di hati. Karena yang pas di hati itu ya apa yang kamu mau ya. Sebenarnya kamu tahu, kayak kamu menghindari, tau gak sih? Aku ngerasa sih kalau untuk sebagian besar dari kalian ya, orangnya ini udah ada. Entah orangnya ini orang baru atau ini orang lama, I don't know. Tapi yang pasti aku ngeliat orangnya udah ada. Jadi kamu tuh sebenarnya kesel sendiri karena sebenarnya orang yang kamu inginkan tuh bukan yang kamu temuin, bukan yang mungkin kamu chatting, bukan yang kamu mau, malah bukan yang kamu ajakin ngobrol, bukan yang kamu ketemuin gitu loh. Jadi kamu kesel sendiri sebenarnya. Ya karena kamu masih mencoba memaksakan diri untuk mau sama apa yang sebenarnya kamu udah tahu kamu maunya yang mana. Wow, Ace-nya keluar semua. Tinggal Ace of Pentacles yang belum. Sih aku udah bilang, kamu merasa takut sakit hati kalau kamu berinvestasi perasaan. Sih, jelas Two of Cups. You already know what you want. Ini cuma tinggal masalah mau keluar dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk belajar untuk apa ya, adjust diri kamu sama dirinya dia gitu loh. Dan apa ya, aku cuma bisa bilang satu hal, yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu loh. Jadi kamu tuh baru usahanya segini, minta hasilnya segini, gak bisa. Kamu tuh kayak gak mau belajar untuk, padahal sebenarnya ini semua, pembelajaran ini semua untuk diri kamu, bukan untuk dia. Dia itu hanyalah akan menjadi efek. Kamu punya hubungan yang baik sama dia, itu efeknya. Tapi sebenarnya masalahnya itu adalah di dalam diri kamu yang selalu tidak mau menghadapi. That's it, gitu loh. Yang aku lihat sebegitu. Oke, so guys, seperti biasa, untuk lihat ke depannya lagi bagaimana, kamu sama dia bagaimana. Karena aku lihat ini orangnya ada. Aku nggak tahu ini orang baru atau orang lama ya. Kita lihat ke depannya lagi, kamu sama dia bagaimana, dia ke kamunya juga bagaimana. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you next video.